Pertanyaan-pertanyaan semacam ini, pertanyaan levelnya dalam. Ini yang itu yo butuh syarat-syarat sebelumnya. Bismillah, kita awali, kita masuk ke materi sekarang ini. Pengantarnya agak panjang. Nah, fungsi pertanyaan. Ini kalau ada yang tanya, apa sih Pak gunanya bertanya itu? Kalau yang saya bawa ini paling tidak pertanyaan itu membawa 7 manfaat. Yang pertama, yang paling mudah ya ketika kita bertanya, kita mendapat pengetahuan dan wawasan baru. Kalau kita tidak bertanya, ya tidak ada yang baru. Ketika kita bertanya, akhirnya kita mengejar jawabannya, dapatlah kita informasi yang baru, wawasan yang baru. Itu fungsi paling mudah yang pertama. Yang kedua, untuk menguji kapasitas pengetahuan kita. Kita ini mampu ndak sih mencari jawabannya? Kita ini punya kemampuan ndak sih untuk mendapatkan kebenaran? Sejauh mana saya bisa paham, sejauh mana saya kurang paham. Nah, ini gunanya pertanyaan menguji. Ternyata saya tidak bisa loh menjawab pertanyaan ini, berarti saya harus lebih banyak belajar lagi. Kapasitas saya ternyata hanya sampai di situ. Saya kalau ada yang tanya tentang ini bingung saya. Berarti batas saya di sini. Ternyata ketika ditanya tentang itu saya belum paham. Wah, ini saya harus mencari lagi jawaban. Nah, ini menunjukkan kapasitas. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu biasanya menunjukkan batas kita. Makanya anak sekolah itu diberi ujian kan untuk menunjukkan rankingnya. Disitulah rankingmu, kapasitasmu, kemampuanmu sampai di situ. Itu gunanya pertanyaan. Yang ketiga, pertanyaan itu membangkitkan rasa ingin tahu. Jadi membangkitkan minat intelektual. Jadi yang ketiga ini, biasanya kalau ada pertanyaan itu kan kita tergerak ingin tahu jawabannya apa. Manusia itu kan punya ciri namanya curiosity. Curiosity itu ingin tahu. Ini sifatnya fitrah. Sejak kecil begitu pemikirannya jalan, akalnya jalan, manusia itu dipenuhi hasrat ingin tahu. Makanya anak kecil itu yang baru bisa berpikir, baru bisa bicara, itu biasanya cerewet. Tanya macam-macam, ini apa, itu rasa ingin tahu. Jadi meskipun nanti oleh lingkungannya seringkali keingintahuan ini dibungkam, dikalahkan. Jangan cerewet, nggak usah tanya macam-macam, besok saja tanya guru kalau sudah sekolah dan lain sebagainya. Akhirnya nanti muncul kesan seringkali dalam diri anak, banyak tanya itu tidak bagus, tidak baik. Apalagi nanti waktu sekolah, ternyata mungkin gurunya apa dosennya tidak terlalu suka kalau muridnya, mahasiswanya banyak tanya. Sehingga kalau ditanya sih jawab, tapi jawabnya setengah ketus, setengah tidak seneng. Akhirnya anak merasa, mungkin bertanya itu sesuatu yang negatif. Bertanya itu menunjukkan bahwa aku ini tidak tahu dan tidak dihargai. Mungkin ada kesan begitu. Mari kita yang kebetulan jadi guru apa jadi dosen, mari jangan kita matikan rasa ingin tahu anak didik kita. Biarkan hidup, biarkan tumbuh sesubur mungkin, karena dari rasa ingin tahu itu nanti akan lahir ilmuwan-ilmuwan yang besar untuk peradaban. Mari kita tuntun mereka. Nah, itu yang ketiga, gunanya pertanyaan membangkitkan rasa ingin tahu. Yang keempat, ya, untuk menata, menertibkan cara berpikir. Karena kalau kita
bertanya dengan baik ini nanti membantu kita menemukan jawaban yang baik. Kadang-kadang kan pikiran kita itu tidak tertib, tidak tertata. Cara mudah untuk menata pikiran itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya teman-teman mau nulis sesuatu, bingung ini memulainya dari mana. Boleh diatur pakai strategi, diawali dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya awali dengan apa maksudnya ini. Kemudian mengapa kok ini penting. Kemudian bagaimana cara mencari solusi dari ini. Itu kan terus akhirnya jadi tertib. Tulisan saya ada logikanya. Diawali dari maksudnya, kemudian caranya, kemudian nilai pentingnya. Dan ini namanya bertanya bisa jadi jalan kita untuk menemukan jawaban. Nah, yang kelima, manfaatnya pertanyaan itu untuk membantu kita mengembangkan kemampuan menilai diri kita. Itu tadi kan kita biasanya sudah punya gagasan, punya ide, punya jawaban terhadap problem-problem hidup kita. Nah, tapi kan kita butuh menilai ini kebenaran yang saya yakini ini, kebaikan yang saya yakini ini memang sudah benar, sudah baik apa belum ya. Nah, kalau ingin mendapatkan kepastiannya, ayo ditanyakan, dipertanyakan lagi. Apa sih alasanku meyakini ini benar? Apakah aku sudah cocok, relevan menggunakan ini untuk hidupku? Wah, ini kemampuan kita menilai hidup. Jadi pertanyaan-pertanyaan membuat kita mampu menilai. Yang keenam, kemampuan kita bertanya menjamin pengorganisasian dan pemahaman terhadap sesuatu secara tepat. Ini berhubungan dengan menata pemikiran tadi. Mana yang awal, mana yang tengah, mana yang akhir. Nah, itu bisa terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang terakhir, pertanyaan itu mengarahkan perhatian kita kepada unsur-unsur yang penting dalam satu permasalahan. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa fokus pada ini yang penting, ini yang tidak penting. Yang penting-penting saya tanyakan dulu. Yang pokok-pokok kita uji dulu. Yang tidak penting belakangan, karena kita butuh beres bagian yang pokok-pokok dulu. Nah, ini fungsinya pertanyaan. Karena ternyata fungsinya banyak dan penting-penting, maka mari kita belajar cara bertanya yang baik dan tepat. Kalau teman-teman sulit, misalnya Pak, saya itu ingin berfilsafat, belajar filsafat dengan baik, tapi caranya gimana ya Pak? Cara paling mudah pertama-tama adalah bertanyalah. Susunlah pertanyaan-pertanyaan yang menurutmu penting. Nanti mungkin setelah kajian ini, teman-teman ambil kertas, ambil pulpen, coba ditulis. Apapun, coba ditulis yang menurut teman-teman penting, tanyakanlah. Yang esensial ya. Esensial itu maksudnya tema-tema besar. Bukan pertanyaan yang untuk hal yang tidak penting. Misalnya tanya, besok pagi sarapan apa? Itu nanti saja. Coba tanya yang penting, kira-kira. Filsafat itu kan berawal dari pertanyaan-pertanyaan. Misalnya begini. Contohnya ya, aku ini orang yang seperti apa sih? Itu kan tanya. Ini nanti teman-teman menguji diri sendiri. Kemudian, kira-kira orang lain menganggap aku itu orang yang seperti apa? Itu kan bertanya tentang diri kita sendiri. Ya sebenarnya boleh tanya apa saja. Ini contohnya tanya tentang aku. Atau tanya pertanyaan besar juga boleh. Hari ini zamannya zaman apa ya kira-kira? Sesuai yang aku kesankan. Orang Indonesia itu kira-kira cirinya apa hari ini? Ini kan juga pertanyaan-pertanyaan besar.
watak keindonesiaan hari ini itu seperti apa? Beda ndak ya dengan orang Indonesia zaman dulu? Coba latihan. Itu nanti tema-tema itu kan tema-tema penting, tema-tema krusial untuk kita berlatih. Bikin pertanyaan sebanyak mungkin. Semakin banyak kita punya pertanyaan, semakin menunjukkan kita berpikir. Tidak hanya menerima begitu saja apa yang terjadi di sekeliling kita. Misalnya lihat berita, entahlah berita apa wis tentang korupsi. Boleh tanya, mengapa orang kok masih mau korupsi? Padahal kelihatannya hidupnya sudah mampu. Nah, coba dijawab pertanyaan ini. Nanti jawabannya bisa A, B, C, D. Setiap jawaban coba kita uji satu-satu. Nah, ini jalan kita berfilsafat. Ya mudahnya jalan jadi orang pinter. Jadi bertanya dan menguji jawaban. Nah, ini tips untuk yang kebingungan sejak kemarin. Saya ingin berfilsafat, tapi bingung mau mulai dari mana. Bertanyalah. Lah nanti cari jawabannya gimana? Coba diselesaikan sendiri. Ya coba saja. Kalau tidak mampu, mencari bantuan dari referensi-referensi, buku-buku untuk jawabannya. Syukur-syukur ada teman diskusi. Syukur-syukur ada ahli yang bisa ditanya. Nah, itu untuk latihan. Boleh. Dalam rangka kita berfilsafat. Memikirkan hidup secara mendalam. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada level-level pertanyaan. Jadi level ini berarti ranking ya. Dari pertanyaan yang dasar sampai pertanyaan yang dalam. Ya. Semakin ke kanan, semakin mendalam pertanyaannya. Pertanyaan level paling dasar itu pertanyaan yang informatif. Ya biasanya jenisnya apa ini, apa itu informatif sifatnya. Jawabannya ya isinya informasi. What, when, where. Nah, ini jenis-jenis pertanyaan informasi. Kapan Indonesia merdeka? Kapan virus pandemi ini mulai terjadi? Kapan vaksin akan diluncurkan? Dan seterusnya. Ini informatif. Relatif mudah kalau kita tahu mencari rujukannya kemana. Makanya disebut pertanyaan paling dasar, ya paling mudah. Ini anak-anak sekolah itu, apalagi yang sekolah dasar itu biasanya ya jenis-jenis pertanyaan informatif. Karena ini nanti yang jadi dasar membangun yang lebih dalam, lebih tinggi dari itu. Ya, dasar bukan berarti rendah atau hina ya, karena kita tidak mungkin berpikir mendalam kalau level informatifnya saja belum paham. Kalau tidak punya informasi tentang itu, percuma kita diskusi panjang lebar, ternyata kita belum paham di level informatif. Membahas panjang lebar tentang Habib misalnya, ternyata kita belum paham Habib itu apa. Nah itu kan eman-eman, capek-capek diskusi ternyata tidak tepat sasaran. Membahas panjang lebar tentang menjaga jarak, tapi kita ternyata paham kita menjaga jarak itu berbeda dengan yang dimaksud oleh pemerintah atau yang dimaksud oleh teman diskusi kita. Nah, ini juga nanti diskusinya biasanya tidak jelas, ngalor ngidul. Jadi level pertanyaan informatif ini rasanya kok masih simpel, sederhana, tapi bagi saya penting untuk masuk ke level pertanyaan yang lebih dalam. Nah, lebih dalam dari informatif ini level interpretif. Level interpretif ini level pemahaman. Kalau ini sudah yang ditanyakan adalah makna, pemahaman orang.
Misalnya tadi bertanya tentang kapan pandemi ini bermula, level interpretif ini biasanya masuk lebih dalam. Mengapa sih kok terjadi pandemi? Pandemi seperti ini itu kira-kira bermanfaat atau mudorot sih? Kalau bermanfaat, manfaatnya di mana? Kalau bahaya, bahayanya di mana saja? Kalau ditimbang antara bahaya dengan manfaatnya besar mana? Ini sudah level interpretif. Jawabannya bisa macam-macam. Setiap orang punya argumen sendiri-sendiri. Nah, ini lebih dalam sudah tidak sekedar informasi. Mana yang kita pilih di era pandemi ini? Kestabilan ekonomi apa kesehatan? Mana yang kita utamakan? Kalau kita pilih kestabilan ekonomi, mengapa? Kalau kita pilih kesehatan, mengapa begitu? Nah, ini interpretif sudah. Tidak sekedar informasi, ini sudah lebih dalam. Nah, ini level kedua. Nah, ini juga, makanya tadi saya bilang, ya masuk ke level lebih tinggi, butuh level sebelumnya. Kalau kita sudah memaknai tapi tidak paham informasi dasarnya, ya malah ngerusak pemahaman. Kita keliru, sesat pemahaman. Ini level kedalaman kedua. Lebih dalam lagi ada level kritis. Nah, semakin ke dalam, tadi ya syaratnya butuh yang sebelumnya. Level kritis ini menguji lagi ketepatan jawaban-jawaban yang sudah diberikan sebelumnya. Ini namanya level kritis. Misalnya tadi, di era pandemi ini, kalau kesehatan kita tawakal saja, kalau ekonomi kita perjuangkan. Nah, ini jawaban ini terus ketika masuk lebih dalam dikritisi. Ini namanya level kritis. Loh, bagaimana kok yang kesehatan dipasrahkan saja? Bukankah sehat itu juga harus kita upayakan? Nah, ini level kritis, merespon jawaban sebelumnya. Apa tidak bisa kita bela dua-duanya? Ya ekonomi, ya kesehatan misalnya. Nah, ini kritis namanya. Jadi meletakkan jawaban, menguji jawaban, mencari relevansi jawaban sesuai porsi dan proporsinya. Nah, ini namanya jawaban yang kritis, pertanyaan yang kritis. Jadi mempertanyakan. Di level kritis ini tidak sekedar bertanya, tapi mempertanyakan. Mempertanyakan itu konotasinya yang mengkritisi jawaban-jawaban yang sudah ada. Tentu saja untuk bisa mengkritisi harus paham informasi, juga paham interpretasi. Kalau kita salah paham terhadap informasi dan interpretasi, ya kita tidak mungkin bisa mengkritisi. Misalnya kita mengkritisi pikirannya orang. Tapi orangnya bilang, loh, saya tidak begitu, sampean salah paham. Yang saya maksud ini loh. Maka untuk kritis juga kita harus punya bekal informasi yang cukup, pemahaman yang cukup terhadap apa yang mau kita kritisi. Tidak sekedar mengkritik, tapi ada aspek ketepatannya. Nanti di minggu ketiga kita akan belajar lebih detail lagi cara berpikir kritis. Nah, ada level lebih dalam lagi daripada level kritis, yaitu aspek kreatif. Kreatif ini lebih dalam dari kritis, mungkin juga bisa disebut lanjutannya berpikir yang kritis. Jadi kreatif itu kemampuan kita untuk bertanya yang melahirkan jawaban-jawaban yang baru. Jadi tidak sekedar meletakkan, mempertanyakan jawaban sebelumnya, tapi kita bertanya yang jawabannya adalah kemungkinan jawaban baru. Misalnya tadi, menurut kita ekonomi harus didahulukan dari kesehatan. Nah, kalau ingin kreatif, ditanyakan bagaimana kalau kita balik, kesehatan kita dahulukan dari ekonomi. Nah, ini jawabannya mesti alternatif baru.
Jadi ada kemungkinan kebenaran yang berbeda, yang mungkin sebelumnya tidak ditawarkan oleh jawaban-jawaban yang ada. Nah, ditanyakan secara kreatif, bagaimana kalau ini alternatifnya, bagaimana kalau itu alternatifnya, bagaimana kalau kita balik posisinya, dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan semacam ini, pertanyaan levelnya dalam. Ini pertanyaan level kreatif. Yang itu ya butuh syarat-syarat sebelumnya. Dia harus ngerti informasi, paham interpretasi, mampu mengkritisi gagasan sebelumnya. Baru terakhir menawarkan alternatif baru. Dalam pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kreatif. Jadi ini levelnya pertanyaan. Ada informatif, ada interpretif, ada kritis, ada kreatif. Ini buat teman-teman yang belajar bertanya, perhatikan level-level pertanyaan ini. Jadi, Pak, saya ingin belajar filsafat, berarti pertanyaan saya kan harus mendalam ini, Pak. Levelnya paling enggak ya kritis apa kreatif. Ya bagus, tapi untuk kritis dan kreatif harus juga paham level sebelumnya, informatif dan interpretif. Baik, itu levelnya.